Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini kita akan membahas pertidaksamaan irrasional atau bentuk akar. Seri kelima dari konsep pertidaksamaan. Pertidaksamaan irrasional mesti mempertimbangkan dua hal. Pertama, syarat akar, dan kedua, penyelesaian dari proses pertidaksamaannya. Pertama, syarat akar. Akar fx itu terdefinisi ada nilainya jika di dalam akar, yaitu fx, itu positif atau nol, tidak boleh negatif. Itu syaratnya. Jadi akar tuh nggak boleh negatif dalamnya. Akar negatif 4 itu tidak ada, karena ini negatif. Alasannya, kita tidak akan bisa menemukan bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya negatif 4. Pasti nggak akan pernah ketemu. Jadi syaratnya itu harus positif atau nol. Kedua, dari proses penyelesaian pertidaksamaan, akar dapat dihilangkan dengan cara dikuadratkan. Dan untuk mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan seperti ini, harus dipastikan terlebih dahulu masing-masing ruas itu positif. Ruas kiri positif, ruas kanan juga positif. Nah, bentuk akar adalah salah satu bentuk yang selalu positif. Jadi, pasti bisa untuk kita kuadratkan. Jadi, dua hal ini mesti dipenuhi ya. Pertama, syarat akar. Kedua, dari proses penyelesaian pertidaksamaannya. Kita lihat soal aja yuk. Nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Ingat dua hal tadi, syarat akar dan proses penyelesaiannya. Syarat akar dulu. Nah, ini akarnya ada 2. Berarti syaratnya ada 2. Dalam akar ini harus positif atau 0. 3x negatif 6 lebih besar sama dengan 0. 6 negatif x lebih besar sama dengan 0. Ini tanda lebih besar sama dengan ini tidak ada kaitannya sama ini ya. Mau apapun di sini, di dalam akar tuh selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan cari x-nya dalam garis bilangan. Dari ini, kapan 0? Kalau x-nya 2, 3x kurang 6 sama dengan 0, 3x sama dengan 6, berarti x-nya 2. 2, kalau dari sini x-nya 6 ya. Letakkan di sini, x-nya 2. Lihat koefisien x positif, berarti yang kanan ini positif dan yang kiri negatif. Yang dikehendaki yang positif. Nah, berarti yang ke sana. Sementara dari sini pembuat nolnya x-nya 6. 6 tuh letaknya di kanannya 2. Ada sama dengan kita tebalkan seperti ini. Lihat koefisien x, ini negatif x, negatif. Berarti yang kanan negatif, yang kiri positif. Yang dikehendaki yang positif. Nah, berarti ke sana. Harus memenuhi dua-duanya, berarti yang diarsir keduanya, berarti ada di sini. Itu dari syarat akar. Sekarang dari proses penyelesaian pertidaksamaannya. Perhatikan ini akar udah pasti positif. Karena masing-masing ruas sudah positif, bisa kita kuadratkan. Akar dikuadratkan berarti akarnya hilang. Tinggal 3x negatif 6 kurang dari akarnya hilang 6 negatif x. X-nya jadikan satu ruas. Bisa dibagi 4.
Ternyata penyelesaiannya X kurang dari 3. Kita gambarkan garis bilangan yang lain. Ini 2, ini 6, berarti 3 terletak di antaranya. Anggap di sini ya. Ini tidak pakai sama dengan, berarti harus seperti ini. Kurang dari 3 itu artinya 3 ke kiri. Nah, ini penyelesaiannya. Tapi dia harus memenuhi yang atas dari syarat akar. Berarti harus yang memenuhi keduanya. Diajar keduanya. Berarti dari sini sampai sini. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian adalah interval dari 2 sampai 3. Dengan 2 ini pakai sama dengan, 3-nya enggak ya. Nah, ini jawabannya. Sekarang kita lihat soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sini. Ada 2 hal tadi. Pertama, syarat. Akarnya ini hanya 1, berarti cuma dari situ doang. Di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Kapan 0? Saat X-nya 3. Pakai sama dengan ya. Lihat koefisien X, negatif. Berarti yang kanan ini negatif, yang kiri positif. Yang diambil yang positif. Berarti 3 ke kiri. Berarti ini syarat akarnya. Kedua, dari proses pertidaksamaannya. Ini akar udah pasti positif. Tapi X negatif 1 ini bentuk linear. Ini bisa positif, bisa negatif. Berarti tidak semuanya bisa dikuadratkan. Untuk mengkuadratkan, ingat tadi ya, untuk mengkuadratkan masing-masing ruas harus positif. Lah ini berarti kita pisah kalau gitu. Kapan dia positif, kapan negatif? Positif negatif dipisah oleh 0. Kapan ini akan 0? Saat X-nya 1. 1 itu di kirinya 3, letakkan di sini. Pakai sama dengan aja ya. Ini tidak ada kaitannya sama sini ya. Lihat koefisien X ini positif, berarti yang kanan sini positif, yang kiri negatif. Nah, berarti X negatif 1 ini nilainya terpecah. Untuk di kirinya 1, nilainya negatif. Di kanannya 1, nilainya positif. Nah, sekarang kita proses. Berarti dibagi 2 ya. Untuk yang pertama dulu. Untuk X di kirinya 1. Ada sama dengan atau enggak ini boleh terserah ya. Kita pakai sama dengan aja biar aman. Untuk X di kirinya 1. Pertidaksamaan ini mau kita selesaikan. Akar 3 negatif X lebih dari X negatif 1. Akar ini positif. Dan untuk X di kirinya 1. Nilai X negatif 1 itu negatif. Nah perhatikan. Positif lebih besar dari negatif. Benar atau salah tuh? Nah, kan benar. Apa artinya kalau benar? Kalau benar berarti X kurang sama dengan 1 itu semuanya adalah penyelesaian. Berarti penyelesaian dari sini. Semua X yang kurang sama dengan 1. Berarti yang kurang dari 1 ini semuanya penyelesaian ini. Nah, gini. Itu benar ya. Seandainya salah bagaimana? Seandainya salah misalnya kayak gini. Akar 3 negatif X kurang dari X negatif 1. Ini kan positif, ini negatif. Positif lebih kecil dari negatif itu benar atau salah? Kan salah. Nah, kalau salah artinya tidak ada penyelesaian. Tidak ada solusi atau penyelesaian. Jadi untuk syarat tadi yaitu X kurang sama dengan 1, ini tidak ada penyelesaian di situ. Itu seandainya salah. Di soal kita kan yang benar ya. Nah ini saya hapus saja. Itu tadi untuk X di kirinya 1. Sekarang bagian kedua, X di kanannya 1. Untuk
X lebih besar sama dengan 1. Pertidaksamaannya kan akar 3 negatif X lebih besar dari X negatif 1. Perhatikan akar di positif, dan untuk X di kanan 1 nilainya udah positif. Kalau gitu masing-masing ruas berarti positif, berarti bisa kita kuadratkan. Dikuadratkan akar itu hilang. X negatif 1 kalau kuadrat, hati-hati. X negatif 1 ini kuadrat. X kuadrat. 2 kali X kali negatif 1, negatif 2X. Negatif 1 kuadrat, positif 1. Hasilnya seperti itu ya. Jadikan satu ruas. X kuadrat. Negatif X menjadi positif X, dengan negatif 2X menjadi negatif X. Negatif 3 dengan positif 1, negatif 2, berarti sini 0 lebih besar. Tapi kalau 0 kita tulis di sebelah kanan, nah letakkan di sini berarti jadi lebih kecil ya. Faktorkan. Ini 1 sama 2, ini negatif, sini positif. Berarti pemfaktoran kalian harus lancar. Video bagaimana cara mudah memfaktorkan, linknya ada di deskripsi video ini. Silakan kalian lihat di situ ya. Nah, dari bentuk terakhir ini kita tahu pembuat nolnya X-nya negatif 1, X-nya positif 2. Letakkan di sini. Negatif 1 itu di kirinya 1, 2 itu di antara 1 dan 3. Ini nggak pakai sama dengan ya. Nah, persis di sini ini 0 ya. Persis di sini 0. Kita lihat koefisien X-nya positif, positif, berarti paling kanan positif. Nah, di sini positif. Berikutnya di sini negatif, di sini positif. Yang diambil yang mana? Kurang dari 0 itu negatif, berarti yang ini yang diambil. Kalau gitu penyelesaiannya yang situ. Tapi ini kan khusus untuk X yang lebih dari 1. Berarti di kanannya 1. Nah, di kanannya 1 itu. Berarti ini yang diarsir. Nah, jadi penyelesaiannya ini. Karena harus memenuhi syarat akar, dan dari penyelesaian pertidaksamaan harus memenuhi keduanya, berarti yang diarsir keduanya. Mana tuh? Nah, dari sini. 2 ke kiri ini semuanya diarsir. Baik yang di sini maupun di sini keduanya diarsir. Jadi, kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah 2 ke kiri. Paling kiri itu negatif tak hingga. Paling kanan berarti 2. 2 di sini nggak ada sama dengan, harus kurung biasa. Dan negatif tak hingga itu tidak pernah sama dengan, berarti harus kurung biasa juga. Ini penyelesaiannya ya. Satu lagi deh biar lancar. Soal ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Ingat, pertama syarat. Akarnya 1 ini, berarti dari sini. 2X negatif 6 lebih besar sama dengan 0. Kapan dia 0? Saat X-nya 3. Pakai sama dengan. Lihat koefisien X 2 positif, berarti yang kanan sini positif, ini negatif. Yang diambil yang lebih besar sama dengan 0 itu artinya positif. Sekarang dari proses penyelesaian pertidaksamaannya. Perhatikan ini akar dikali 5. Positif kali positif ini positif. 2X negatif 1 ini bisa positif, bisa negatif. Berarti kan tidak semuanya boleh dikuadratkan. Sekarang kita lihat positif negatif itu dipisah oleh 0. Kapan dia 0? Saat X-nya 1. Nah, kita gambarkan di sini ya. 1 itu di kirinya 3. Lihat koefisien X positif, berarti yang kanan sini positif, di sini negatif. Nah, berarti dipecah jadi 2. Tetapi kan penyelesaiannya ini nanti harus memenuhi syarat akar. Dan dari syarat akar itu hanya yang di kanannya 3 aja yang diproses. Artinya berarti yang di kirinya ini enggak kita proses. Berarti segini enggak kita proses itu. Nah, perhatikan untuk X di kanannya 3, ternyata
nilai dari 2x negatif 2 itu positif. Nah, berarti ternyata ini yang negatif nggak ada. Ternyata semuanya positif, ya. Ruas kiri positif dan ruas kanan juga positif. Berarti boleh kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. 5 kuadrat itu 25. Akar kuadratkan, akarnya hilang. 2x negatif 2 kalau kuadrat berapa tuh? Ini kuadrat 4x kuadrat. 2 kali 2x, 4x dikali negatif 2. Negatif 8x, negatif 2 kuadrat, positif 4. Hasilnya ini. Yang ini kita kaliin. Nah, seperti ini. Berarti 50x negatif berapa? 150 ya. 50x negatif 150 lebih dari 4x kuadrat negatif 8x positif 4. Jadikan satu ruas 4x kuadrat. Ini ke ruas kanan berarti negatif 50x dengan negatif 8x. Negatif 58x. Ini ke ruas kanan menjadi positif 150 dengan positif 4 menjadi positif 154. Ini udah pindah berarti ruas kiri jadi 0, lebih besar. Sekarang saya nulis 0-nya di ruas kanan aja. Nah, berarti kan harus dibalik jadi lebih kecil ya. Kita faktorkan, tapi perkecil dulu, bisa dibagi 2. 2x kuadrat negatif berapa ini? 29x ya. Positif bagi 2, 77. Benar? Ya. Nah, sekarang pemfaktorannya. Cari dua bilangan, kalau dikali itu hasilnya 2 dikali 77. Dan kalau dijumlah hasilnya negatif 29. Yang hasilnya dulu deh, yang hasil kalinya dulu deh. Caranya gini, 2 kali 77. Mungkin 7-7-nya diperkecil. Bagi 7, ini 11. Berarti 2 harus kali 7, 14. Tapi boleh juga 77 bisa dibagi 11 ya. 7. Artinya ini juga harus dikali 11, 22. Nah, sekarang dari dua bentuk ini, mana yang jumlahnya itu negatif 29? Nah, ternyata dari sini. Dengan catatan ini keduanya harus negatif. Berarti pemfaktorannya adalah ini 2x kuadrat. 2x per 2 ya. Ini negatif 22 sama negatif 7. Negatif 7, negatif 22. Kurang dari 0. Lebih lengkap bagaimana cara mudah memfaktorkan, link videonya ada di deskripsi video. Silakan kalian lihat di situ ya. Nah, dari sini ketemu pembuat nolnya. 2x negatif 7 sama dengan 0. Berarti x-nya 7 per 2 atau 3,5. 2x negatif 22 sama dengan 0. 2x sama dengan 22 berarti x-nya 11. Berarti 11 sama 3,5. Nah, 3 di sini ya, 3,5 berarti di kanannya. 7 per 2 atau 3,5. Sama 11 berarti di kanannya lagi. Ini nggak pakai sama dengan. Kemudian lihat koefisien X-nya, ini positif, di luar ini positif. Kalau dikali itu hasil kalinya positif sebagai tanda daerah yang paling kanan. Nah, di sini. Ini tadi khusus dari sini ya, pembuat nolnya ini ya. Berikutnya berarti sini negatif, sini sepanjang ini berarti positif. Dan yang kita ambil adalah yang kurang dari 0, itu artinya yang negatif. Nah, berarti yang di sini. Harus memenuhi syarat akar dan dari penyelesaian berarti yang diarsir keduanya. Oh, ternyata inilah dia penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah interval dari 7 per 2 sampai 11.
keduanya tidak pakai sama dengan? Jawabannya ini. Oke, seperti ini pembahasan mengenai pertidaksamaan irrasional. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk kalian yang masih mengalami kesulitan, lihat videonya berulang-ulang ya. Mudah-mudahan dengan melihat video ini berulang-ulang makin paham dengan pertidaksamaan irrasional. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke sebanyak mungkin orang ya, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.